tiba-tiba Satpol PP datang, ngasih SP beberapa kali, terus Buat penggusuran itu buat apa? Buat menghilangkan orang-orang ngeyel yang udah ngambil hak milik negara. Mengatakan Satpol PP udah ngasih SP beberapa kali, surat peringatan gitu. Dikasih surat peringatan bukannya dibaca, bukannya dibaca kamu apain itu? Kamu buang, kamu jangan disuruh asal pergi seperti hewan gitu kan. lu udah dijelasin sama keluarga yang kayak hewan itu yang Satpol PP apa mereka nih? Nah, kalau hewan disuruh hus perginya minggir ya. Hewan mana yang dikasih dokut 10 jeti? 1 bulanan. 1 bulan sebelumnya ada surat peringatan. Ada, dan itu dikirim terus-terusan. Bodoh amat, lu siapa? Lu siapa sekeluarga gitu. Siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang para elit? Nah pertanyaan, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Aura Cinta kembali hadir, mengatakan kita nih diperlakukan seperti hewan. Waduh, masih kelanjutan kritisi KDM. Jadi Aura Cinta sudah kemana-mana sekarang ya, bahkan ke stasiun televisi, memberikan solusi atas penggusuran. Nah, dan menjelaskan bagaimana kemarin dia bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Tapi di sini banyak banget orang yang kesel ya, masih kesel bersama dia dan keluarga. Karena kengeyelannya. Dan di sini dia bilang, salah satu kalimatnya adalah dia tuh nggak terima karena kita diusir tidak seperti manusia, tapi seperti hewan. Wow. Ngeyelnya mungkin. Dan kita akan bahas ini dan kelanjutan dari KDM yang dimana dia itu diserang banyak pihak, elit-elit global Konoha, KPAI, Komnas HAM nggak setuju di mana anak-anak yang dididik KDM untuk masuk TNI kalau bandel, itu mereka tuh pada nggak setuju guys. Nah kan kesel nggak kita? KPAI giliran anak artis, anak pejabat, nimbrung mulu. Giliran anak tukang bakso, Kang Cilo, Kang Sebelah, mana pernah ikutan, anjay. KPAI ini sebenarnya guna apa nggak sih? Nah, ini pertanyaan kita ya. Oke, kita bahas dulu dari Aura Cinta yang ada di TV ya, gitu. Ini kita bertanya-tanya kan, kalau segininya Aura Cinta kritisi Kang Deddy Mulyadi, emang dia punya solusi apa sih yang dia mau gitu lah. Solusi yang Aura berikan kepada Gubernur Jawa Barat waktu itu apa? Mendingnya jangan dihapus. Kalau misalnya untuk para orang tua keberatan, ya mungkin bisa ya per orang itu 300.000 ya. Karena kan SMA itu kan ada 3 tahun ya, SMP kan juga ada 3 tahun ya. Kalau bisa dicicil di koordinator per kelas, apalagi per kelas itu kan dulu saya satu kelas itu isinya 42 orang. 42 dikali 300 kan itu udah banyak hasilnya, apalagi untuk satu angkatan. Nah menurut saya itu udah cukup, iya. Misalnya kelas 1 100.000, kelas 2 100.000, dan kelas 3 100.000 kan udah cukup. Nah itu dia guys, jadi tanggapan yang pertama Aura kalau masalah wisuda ya, emang Aura punya solusi nggak? Ada solusinya, bayarnya 300.000, setahun 100, kelas 2 100, kelas 3 100. Jadi kan 300.000 per orang. Tapi kemarin dia bayar 1 juta. Kan nombok dong. Ini kan nggak solusi. Sedangkan kemarin kamu bayar 1 jutanya 1 juta doang sih Pak. Gitu. 1 juta doang dibanding HP boba saya dan bayaran iklan pinjol saya itu 1 juta doang. Dia kan aneh ya. Jadi 1 juta dan 300 kan jauh nih Aura. Tapi menurut Let's Go ada sedikit setujunya. Masalah perpisahan ini di mata remaja kan gitu. Pasti memang pengen juga sih ada perpisahan ya. Kalau Let's Go dulu sekolah ya, ada perpisahan ada gitu. Bahkan itu disediain sama kepala sekolahnya ya. Di tempat Let's Go, waktu kita perpisahan ambil ijazah terakhir, itu kepala sekolah tuh nyediain kita chat pilok. Nah, bahkan chat pilok disediain sekolah gitu. Tapi dengan syarat kita tuh chat piloknya di baju gitu. Jadi bajunya Let's Go SMA tuh masih ada sekarang chat pilok gitu. Tapi nggak bayar. Sekolah yang bayar gitu. Tapi selain itu, dia juga mengatakan dan menjelaskan tentang masalah penggusuran ini. Ditanya kan, kemarin masalah penggusuran itu menurut Aura Cinta, itu solusi untuk penggusuran. Itu seperti apa sih Aura Cinta? Nah, jawabannya bikin melongok dan bikin kesel. Kita lihat bareng-bareng ya. Kalau Aura sendiri ditanya, emangnya Aura punya konsep apa atau ide apa soal penggusuran? Sebenarnya kalau mau digusur ya boleh. Cuma penggusuran ini harus memanusiakan manusia. Karena saya korban gusur dan lingkungan sekitar, bahkan para warga yang tergusur ini tuh aku rasa kurang dimanusiakan. Karena tiba-tiba ini nggak ada musyawarah, nggak ada tujuannya dibikin penggusuran ini untuk apa itu belum jelas, belum ada kejelasan. Tiba-tiba Satpol PP datang, ngasih SP beberapa kali, terus bahkan sampai ada preman yang sedikit mengintimidasi. Nah itu kan kurang memanusiakan manusia.
Nah, itu deh guys, kita stop dulu. Jadi di sini Aura Cinta nih menurut Lesko ya memang satu keras kepala ya. Dan dua dia bukan sok miskin sok kaya, sok doang gitu. Karena di sini dia bilang, "Nah, ini saya korban dan warga sekitar lingkungan itu juga korban." Dia bilang gitu ya. Dia bilang ya dia ini korban. Korban kengeyelan dirinya sendiri dan keluarganya. Terus poin kedua dia bilang tiba-tiba nggak ada musyawarah. Dia bertanya tujuan penggusuran itu buat apa? Nah, tujuan penggusuran itu buat apa? Buat menghilangkan orang-orang ngeyel yang udah ngambil hak milik negara. Dan bahkan dia bilang tiba-tiba nih Satpol PP datang, itu ngasih SP beberapa kali. Terus sampai ada preman yang mengintimidasi. Nah, SP itu apa? Surat pengeyelan? Bukan, surat peringatan. Nah, jadi Aura Cinta dia mengatakan Satpol PP udah ngasih SP beberapa kali surat peringatan gitu. Kamu orang-orang ngeyel, udahlah segera dari tempat ini. Karena tempat ini akan digusur. Nah kan, dia nih aneh banget. Yang pertama dia bilang nggak ada musyawarah. Sedangkan Satpol PP ke sana udah ngasih surat peringatan bahwa kalian semua ini salah. Kalian siap-siap mau digusur. Nah sekarang, yang ngeyel dan nggak mau mendengarkan permusyawarahan ini siapa? Udah dikasih surat peringatan, bukannya dibaca. Nah, bukannya dibaca, kamu apain itu? Kamu buang, kamu hiraukan gitu, kamu acuhkan ya kan? Biasanya kan orang-orang yang sok susah ya, Lesko bilang sok susah ya gitu. Itu dia ada surat peringatan, ini paling surat peringatan biasa. Nah, itu nggak dibaca. Padahal di Lesko yakin di surat peringatan itu pasti ada alasan dan tujuan kenapa ini semua harus digusur. Alasannya, kepada keluarga dan warga sekitar sudah menempati tanah negara, bukan hak milik kalian. Ngeyel sekali kalian ya. Oh seperti itu ya, kita nggak tahu ya. Pasti ada surat tuh. Kalian harus menghilangkan atau memindahkan barang-barang kalian 1 kali 24 jam bisa gitu. Atau 1 kali 7 hari bisa gitu. Itu pasti di SP-nya ada. Masalahnya mereka nggak baca. Pasti, Lesko yakin mereka semua nggak baca. Dan katanya sih setelah itu ada preman-preman datang yang mengintimidasi mereka. Gitu kabarnya guys. Kalian udah mulai kesel nggak? Kesel kan? Mereka mengintimidasi. Iya betul, mengintimidasi. Karena warga sekitar kan cuma minta kejelasan untuk penggusuran itu apa. Tapi preman ini katakan saya cuma melaksanakan tugas, namanya digusur. Bapak kan tinggal di tanah negara, ya silakan pergi. Gitu. Tapi setidaknya harus ada penjelasan sedikit dong, memanusiakan manusia. Jangan disuruh asal pergi seperti hewan gitu kan. Itu kan kurang pantas. Anjay. Jangan disuruh pergi seperti hewan dong. Ini kan harusnya ada penjelasan dikit. Lu udah dijelasin sama keluarga yang kayak hewan itu yang Satpol PP apa mereka nih? Nah, kalau hewan disuruh hus perginya minggir ya. Ya kan? Sapi, anjing, kamu tendang sedikit gitu. Kamu suruh hus gitu. Mereka minggir semua. Ini udah dikasih SP beberapa kali. Penjelasannya juga udah dijelasin. Dia bilang ya, kita tuh pengen ada kejelasan. Ini tanah dipakai apa. Dan dia bilang, preman ini angkat tangan. Preman ini mengatakan, saya cuma melaksanakan tugas. Namanya digusur, Bapak kan tinggal di tanah negara. Ya silahkan pergi. Itu penjelasannya sangat jelas sekali. Bapak kan tinggal di tanah negara, bukan tanah nenek moyang Bapak. Kalau tanah nenek moyang Bapak saya gusur, saya yang kayak hewan. Bener-bener playing victim sih menurut Lesko ya. Ada penjelasan sedikit dong, memanusiakan manusia. Jangan disuruh asal pergi seperti hewan gitu kan. Hewan mana yang dikasih dokut 10 jeti? Padahal kalau kalian tahu ya, katanya kabarnya sih keluarga mereka ini bukan keluarga Jawa Barat. Dan sebenarnya hak itu tidak bisa diberikan karena KTP mereka bukanlah KTP Jawa Barat. Nah, tapi dengan kebaikan hati KDN, melihat keluarga yang sok dan ngeyel ini gitu, tetap dikasih 10 jeti gitu. Padahal harusnya ini hanya hak warga yang punya KTP Jawa Barat. Anjay nggak kalian? Anjay nggak gitu? Nggak ada informasi jauh hari sebelumnya misalnya akan ada penggusuran gitu? Ada. Berapa SP. lama? Berapa ya? 1 bulanan. 1 bulan sebelumnya ada surat peringatan. Ada. Dan itu dikirim terus-terusan menerus sama Satpol PP. Cuman kejelasannya untuk apa ini belum tahu. Bodoh amat. Mau untuk apa? Mau dia bangun sekolah kayak bangun rumah sakit, bodoh amat. Lu siapa sekeluarga gitu. Tanah negara, mau negara bangun apa kayak terserahnya negara, bukan urusan lu. Di sini juga udah ngeyelnya kan kelihatan. Ditanya berapa lama suratnya datang, suratnya sekitar sebulanan lu kemana aja. Yang pertama dibilang ini suratnya datang berapa lama? Sebulanan. Yang kedua udah selama sebulanan ini terus menerus. Mas Satpol PP terus menerus datang. Intinya kan yang nggak baca siapa? Anda kalian.
Yang ngeyel siapa? Ya kalian. Sekarang nyalahin KDM dan pemerintah dan nyalahin Satpol PP bilangnya preman. Yang disuruh pindah, nggak siap-siap kok. Gedek nggak kalian? Gedek nggak? Gitu. Gedek. Ya kalau enggak apa-apa, masih banyak orang yang perlu. Perlu enggak? Dan solusinya ada, udah dikasih 10 JT. Diambil, 10 JT-nya diambil, diembat. Setelah itu masih jelek-jelekin. Nggak ada solusi. Dan solusinya, duitnya diambil. Ngontrak rumah dia sekarang dengan duit 10 JT. Kalau nggak ada solusi, balikin duitnya dong. Nah, kalau suruh milih ya mendingan nggak usah. Dicomot juga, dipakai ngontrak rumah juga. Bilangnya sekarang, saya udah digusur, nggak ada solusi nih. Nah, lu bayar kontrakan rumah pakai duit siapa? Nyebelin, anjir, nyebelin banget. Siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang para elit? Tapi nggak cuma itu ya, memang KDM ini gebrakannya tuh bagus banget ya. Bagus dan banyak banget. Nah, salah satunya kan juga dia bilang akan membuat anak-anak bandel yang suka tawuran itu masuk ke camp TNI dan dilatih di sana, bahkan dikasih pendidikan militer supaya kapok gitu. Ternyata nggak cuma Aura yang ngeyel, pejabat-pejabat dan juga elit ini juga ngeyel, guys. Nah, salah satunya adalah KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komnas HAM yang mereka rasa ini nggak tega kalau anak-anak ini dibawa ke barak TNI. Harusnya ada kajian, penyuluhan, sudah pendekatan. Nah, mengapa ya saya rasanya mau menangis begitu? Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Hak anak itu dilindungi loh. Ya, untuk berpendapat, dilindungi lewat konstitusi RI, dilindungi juga lewat undang-undang perlindungan anak. Siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang para elit? Nah, pertanyaan, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Anjay, senggol dong bos. Nah, gue bener konten nih, senggol dong bos. Gila, jadi memang Kang Deddy ini lagi bagus-bagusnya banget. Menurut Let's Go, dia ini lagi sibuk-sibuknya nih dengan programnya untuk menata Jawa Barat. Tapi gubernur yang lain atau pejabat yang lain lagi sibuk-sibuknya ngurusin Kang Deddy. Ya kan? Kang Deddy lagi sibuk-sibuknya ngurusin Jawa Barat. Yang lain sibuk-sibuknya ngurusin Kang Deddy. KPAI ngurusin Kang Deddy. Komnas HAM ngurusin Kang Deddy. Kemarin Kaltim ngurusin Kang Deddy. Semuanya ngurusin Kang Deddy. Urus kerjaan kalian. Let's Go, inget ya, KPAI ya. KPAI itu kalau ada yang viral atau tanda kutip ya, yang terdengar di media, anak artis, anak pejabat. Kemarin kasusnya Mario Dendi sama Agnes. Siapa namanya itu, pacarnya itu kan gitu. Itu KPAI langsung sep gitu. Anak pejabat nih gitu. Viral nih. Nah, tapi kalau anak-anak encek bakso, Iwan bubur, Marni Kang sayur, ada yang peduli? Tak ada yang peduli. Ya kan, tidak ada yang peduli dengan anak-anak seperti itu. Kayaknya elit-elit ini urusin nggak anak-anak tawuran? Nggak. Let's Go udah gede gini ya, dari kecil tidak pernah ada KPAI yang datang ke sekolah Let's Go dan kayak memberikan penyuluhan bla bla bla. Paling kayak nasihatin, kayak mama nasihatin lah gitu. Jangan gini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu. Cot. Ya kita cowok kan kadang-kadang berantem juga ya gitu. Makanya kemarin masalah tawuran, KPAI ini tahu apa? Pernah tawuran nggak? Pernah disabat pedang nggak? Pernah bawa gear nggak ke kalian ke jalur Gaza? Emak kita aja kita lawan. Emak bapak kita aja ngasih wejangan kita lawan gitu. Nah, kamu kalau di sekolah yang bener ya, belajar yang bener, jangan tawuran, jangan ngerokok, siap mah gitu. Di tas udah siap nih golok, gear, BR, Intisari. Arak Bali, rokok Marlboro ngeteng. Nah, udah siap gitu. Kalau cuma nasihatin, emak kita aja kita lawan. Kalau TNI nggak berani kita lawan. Kalau kita lawan digebuk kita. Iya kan? Iya gitu. Anjir lah. Apalagi di sini kalau kalian lihat ya, sekarang KDM ini bagaimana anak-anak ini udah dilatih sama TNI ya. Pagi. Mau pulang mau di sini dulu. Yang benar. Mau pulang mau di sini. Yang benar. Ingat sama ibu nggak? Ingat sama bapak nggak? Ingat sama dosa sama ibu nggak? Ingat dosa sama bapak nggak? Makannya enak nggak? Tidurnya nyenyak? Belajar lancar? Saya kasih hari ini siapin sepatu baru buat kalian semua. Ya, tangan. Anjay. Seragam. Ya, sepatunya seragam.
seragam, baru nanti ke tim pelatih ukuran-ukurannya. Plus sepatu olahraga buat pelatihnya. Ya, makasih. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian menjadi anak-anak hebat, anak-anak kuat, dan anak-anak yang punya masa depan. Anjay, ini guys, let's go yakin ya. Di antara mungkin ada 100 anak atau 1000 anak yang masuk ke sini, let's go yakin ada minimal 10%-nya pasti jadi TNI guys. Let's go yakin kenapa? Karena let's go cowok dan pernah muda juga ya. Kita tuh senang banget kalau ada acara kegiatan aktivitas gitu. Apalagi ini dipaksa ya. Tukang bully di SMA SMP itu kita ngerokok, kita minum. Kenapa? Karena kita banyakan nganggur. Karena pengen beda sendiri gitu. Juga tahu tipikal sebenarnya anak-anak cowok nih masuk ke TNI ini keberatan atau enggak? Di awal mungkin keberatan, tapi lama-lama dijalanin juga. Apalagi di sini dia dapat sepatu baru, ditanya bagus apa enggak pelatihannya, makanan enak enggak. Let's go yakin setelah ini ada yang berpikiran tadinya tawuran doang, nggak punya tujuan untuk hidup karir di masa depan. Ternyata dia jago tawuran di jalur gitu kan. Pas ikutan TNI ternyata, wah, gua jago juga di TNI ini. Besok gua mau tawuran di medan perang aja deh. Iya kan, gokil KDM nih, anjay. Menurut Let's Go sekarang gubernur yang terbaik ya, yang pernah kita dapetin, itu KDM sih. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mensupport Let's Go dari Lukyun. Lukyun, thank you banget. Dia kan BA pinjol. Brand ambassador pinjol gitu ya. Thank you Lukyun ya, thank you banget. Dari Sri Wahyu 811, Sultan Hongkong kita thank you banget 2 kali. Sultan Hongkong kita, thanks. Dan yang kedua, dia akhirnya memberikan, Sultan Hongkong kita nih memberikan komentar guys. Amin. Terima kasih Bang Let's Go. Sebaliknya sehat dan sukses selalu buat Bang Let's Go. Tuhan Yesus memberkati berkelimpahan. Amin. Oh, Nasrani ya, Sri Wahyu 811 ya. Amin. Semoga Tuhan Yesus memberkati Sri Wahyu 86161. Sultan Hongkong kita ternyata dia Nasrani guys. Puji Tuhan diberkati selalu kehidupannya dan juga percintaannya, apalagi keuangannya. Sukses menjadi CEO di Hongkong. Kalau jadi CEO tolong dah berikan lesson kerjaan jadi asisten. Thank you banget ya Sri Wahyu 861, sukses selalu. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport. Let's go. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link sampai di bawah atau dari Super Tank aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.